setiap malam Puput tuh selalu dengar ada orang yang lari kelilingi rumah yang ditempatin itu. Karena Mesia ini semakin hari semakin tumbuh besar, sudah banyak kebutuhan, harus beli popok, beli susu, dan lain-lain. Sedangkan si Puput ini kan cuti kuliah untuk melahirkan dan menyusuikan selama 1 semester. Nah, dari situ Puput izin untuk lanjut kuliah. Saran dari orang tuanya si Puput. Karena keluarga si Puput ini kan keluarga orang berada, mereka niat mau melanjutkan pendidikannya si Puput agar kelak kehidupan Mesia juga bisa terpenuhi, agar hidup mereka itu sudah tidak bergantung lagi dari hasil peternakan babi gitu. Tapi sayangnya orang tua dari si Dedi ini bersikeras tidak mau mengizinkan si Puput untuk lanjut kuliah. Karena mereka punya kepribadian yang tegas. Dengan alasan yang kuat bahwa si Dedi ini sebagai seorang suami dari si Puput dan si Puput harus mengikuti perintah suami dan tinggal bersama suami. Gitu. Karena perbedaan pandangan itu, hampir setiap hari Puput dan mertuanya itu selalu adu mulut. Akhirnya suatu ketika Mesia ini sakit. Nah, orang tua dari si Puput kita sebut saja Ibu Yani. Ibu Yani ini berprofesi sebagai perawat di desa Melati. Nah, karena mereka seorang perawat, mereka kasihan nih cucunya sakit, terus gak ada yang rawat, terus kalau dibiarkan juga di desa itu terusan nanti gimana gitu ke depannya. Posisinya si Dedi, suami dari si Puput ini gak kerja. Tugasnya hanya menjaga kandang babi, membersihkan dan merawat babi saja di peternakan gitu. Sudah begitu, kalau ada yang beli babi, uangnya harus dibagi 2 lagi dengan orang tuanya. Karena Puput melihat kondisi ekonomi mereka semakin kurang baik, akhirnya dia inisiatif untuk membawa Mesia pergi ke rumah neneknya. Dengan alasan, neneknya Mesia ini kan seorang perawat. Pasti Mesia akan dirawat dengan baik di sana. Nanti kalau sudah sembuh baru mereka balik lagi ke rumah mertuanya itu di bawah kaki gunung. Karena ibu si Dedi ini juga sayang kepada cucunya, jadi beliau mengiyakan dan mengizinkan Mesia dan Puput untuk pergi ke rumah orang tuanya. Sesampainya di rumah orang tuanya, Mesia sehat karena dirawat oleh sang nenek. Setelah Mesia sehat, Puput disuruh untuk pergi melanjutkan lagi kuliahnya. Karena kan sudah semester akhir, nanti si Mesia neneknya saja yang urus gitu. Akhirnya Puput mengiyakan dan mereka berpisah. Kabar Puput pergi lanjut kuliah ini didengar oleh Dedi dan keluarganya, suami dari si Puput. Akhirnya si Dedi marah dan keluarganya pun tambah marah karena mereka pergi tanpa seizin dari Dedi. Wah, menurut mereka ini sudah kelewatan batas. Gitu. Jadi hubungan dari si Dedi dan Puput ini udah mulai renggang. Sebenarnya Puput itu udah gak mau lagi balik di desa Melati. Karena si Puput ini ternyata sudah diancam oleh suaminya Dedi untuk membunuhnya kalau dia balik lagi di desa Melati. Aduh, kalian masih ingat kan tadi aku bilang di daerah itu tuh mereka orang-orangnya sangat keras. Apalagi yang tinggal di bawah kaki gunung, mereka punya pendirian yang tegas dan keras. Ditambah lagi dari cerita yang aku dengar dari Puput,
Ternyata kampungnya si Dedi ini mereka sangat kuat dalam ilmu gaib. Katanya mereka kalau mau menginginkan sesuatu atau pergi kemana tuh mereka bisa tiba-tiba muncul dan bisa menghilang dengan sangat cepat gitu. Kalian ingat kan tadi aku pernah bilang kalau desa Melati yang di bawah kaki gunung itu mereka kebanyakan masih mempercayai kepercayaan dari nenek moyang mereka gitu. Memang ini salah satu kemampuan mereka yang gak bisa kita pungkiri. Masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang sama dengan desa Melati ini. Dengan pengetahuan tentang si Dedi yang sangat banyak diketahui oleh si Puput, akhirnya Puput pun sadar bahwa hidupnya itu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dia merasa terancam gitu. Jadi pas sampai di desa Melati itu dia KKN pun masih sembunyi-sembunyi. Dia udah kasih tahu ke kita semua kalau dia sekarang KKN hanya karena ingin lihat anaknya. Terus dia nanti kemana-mana dia akan nutupin mukanya itu pakai masker dan dia nggak mau sama sekali kalau orang tahu dia asli sini gitu. Maksudnya orang asli di desa Melati gitu. Karena dia tahu persis si Dedi dan keluarganya ini masih satu kampung dengan dia. Biar bagaimanapun mereka pasti akan lewat di jalan yang kita lewat juga gitu. Ternyata ketakutan Puput itu hanya bertahan selama 1 minggu. Di minggu kedua itu kan Dedi udah tahu. Ternyata Puput datang dan KKN pula di desa itu selama sebulan penuh. Kalian tahu nggak kapan Dedi tahu kalau Puput ada di desa Melati? Waktu Puput baru pulang dari rumahnya pagi hari, dia pulang dan bawa Mesya dalam gendongannya, jalan ke posko KKN. Tiba-tiba si Dedi lewat dengan motornya di jalan itu, tepat di mana Mesya dan Puput sedang berdiri dan berbincang-bincang. Dedi lihat ada 2 perempuan yang sangat dia cintai. Yang selama ini menurut dia sudah sangat mengecewakan dirinya. Tapi Dedi nggak berhenti. Dia hanya sekedar lihat dengan ekor matanya, kemudian dia lanjut terus sampai di rumah. Kejadian itu kan pagi hari. Nah pas malamnya Dedi telepon dan chat si Puput. Dia mengancam kalau dia mau mengambil kembali Mesya di pelukannya dan bawa pulang ke rumahnya. Gila sih. Karena Puput nggak mau, Dedi datang langsung ke posko KKN. Dia teriak-teriak, Puput, 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 keluar nggak kamu? Aduh, kita yang dengar aja udah takut gitu. Ya terpaksa. Puput nggak mau jadikan kita sebagai korban. Jadi dia terpaksa keluar untuk menemui Dedi, ditemani Dinda, salah satu teman baiknya Puput yang kebetulan satu posko KKN juga dengan kami. Beruntung karena si Dinda ikut, jadi Dedi gak berani ngapa-ngapain sih. Hanya saja setelah itu besoknya aku gak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi besoknya tuh Dedi datang lagi di posko KKN. Terus dia nyariin Mesya. Ternyata Mesya sudah dititipkan di neneknya. Karena neneknya gak mau terjadi sesuatu di Mesya, akhirnya dari hari itu tuh si Mesya dibawa ikut serta
ke puskesmas di mana tempat neneknya bekerja. Si Dede kayaknya kecewa nih, karena dia nggak bisa lagi lihat si Mesya, anaknya kan, yang paling dia sayang gitu. 3 malam berturut-turut setelah terakhir ketemu Dedi di pinggiran jalan tuh, setiap malam Puput tuh selalu dengar ada orang yang lari kelilingi rumah yang ditempatin itu. Jadi Puput ini kan sebenarnya ada rumahnya juga, rumah orang tuanya di Desa Melati. Tapi karena kita KKN, jadi dia gabung dengan teman-teman yang lain tinggal di rumah yang disiapkan oleh kepala desa gitu, di rumah warga. Dan kejadian itu tuh 3 hari berturut-turut. Sampai masuk ke minggu ketiga selama kami KKN di Desa Melati.